Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Selamat datang kembali di channel kami, channel Ragam Seni Budaya. Semoga teman-teman semua selalu dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada video kali ini saya akan mengulas daripada video saya yang kemarin, yaitu yang mana saya itu sedang merekam suatu momen ketika ada pagelaran wayang kulit di desa saya ya. Yang saya ambil gambarnya itu pas acara inti dari wayang kulit tersebut, yaitu acara ngitungnya itu. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah ternyata nih wayang kulit itu adalah suatu pagelaran seni kebudayaan Jawa yang sangat erat dengan nasihat-nasihat atau hikmah-hikmah yang dapat kita ambil dari jalan ceritanya itu. Jadi setelah saya tanya-tanya ke orang-orang sepuh itu kan, saya tanya-tanya lakon wayang itu seperti apa, terus bahkan dari alat-alat gamelan yang semuanya yang ada di situ itu mengandung filosofi-filosofi yang sangat mendalam. Jadi kemarin saya sempat tanya sama sesepuh desa di kampung saya itu, bahwasanya sesepuh tersebut ngendiko ya, atau paring dawuh itu, yang katanya dari beberapa nama wayang itu ternyata diambil dari bahasa Arab. Keren nggak loh? Nah, seperti apa kira-kira, apa aja nama-nama wayang yang dari bahasa Arab itu? Mari kita bahas. Oke lur. Oke lur, jadi pagelaran wayang itu dijadikan sebuah alat syiar dakwah agama Islam pada zaman dahulu, khususnya oleh Kanjeng Sunan Kalijaga pada zaman masanya dulu. Jadi dengan diadakannya pagelaran wayang kulit itu untuk menarik minat masyarakat berbondong-bondong datang menyaksikan pagelaran wayang tersebut, dan di situ disisipilah sebuah wejangan-wejangan atau ajakan-ajakan menuju jalan ilahi. Jadi makanya nama-nama wayang itu ternyata diambil dari bahasa Arab. Jadi dalam contohnya dalam cerita wayang itu pasti nggak asing dengan yang namanya Punokawan. Nah ini Punokawan itu pasti ada dalam cerita wayang. Jadi Punokawan itu yang terdiri dari Semar, Petruk, Garing, Bagong. Nah ini dia, ini keempat orang ini, tokoh wayang ini dalam cerita wayang pasti ada. Jadi keempat-empatnya ini di situ itu menjadi di situ sering menjadi penasehat, bahkan menjadi abdi atau menjadi pembantu pemomong para kesatria. Nah ini keempat Punokawan ini. Jadi dia Semar, Petruk, Garing, Bagong. Semar, Petruk, Garing, Bagong. Nah, karena ini selalu berdampingan dengan para kesatria, khususnya kesatria Pandawa, kelima satria Pandawa ya. Jadi ini itu selalu ciri khas dengan kebanyolannya. Nah, ternyata keempat Punokawan ini ternyata emang bener diambil dari bahasa Arab. Contoh nih yang paling ujung Semar. Jadi Semar ini punya anak 3 ini ya, yang Petruk Garing, Petruk, Bagong. Semar nih adalah bapaknya. Ternyata Semar ini diambil dari kata bahasa Arab yaitu samir. Samir itu bentuk atau sihot fi'il amar, atau yang artinya kata perintah. Kata perintah artinya itu samir itu, kalau bahasa Jawanya itu cancut taliwundu. Apa itu cancut taliwundu? Cancut taliwundu itu beragi-agilah atau bergegaslah atau berrajin-rajinlah ya, intinya ki. Dadi wong ki sing rajin.
Nah, berage-agelah atau berrajin-rajinlah. Semar itu artinya gen gagi-gagi. Nah, terus anak yang pertama itu Gareng. Nama lengkap panjangnya Nologaring ya, Nologaring. Itu diambil dari bahasa Arab yang artinya itu nala khairon. Jadi disambung dari yang depan. Samar, semar itu dari kata samir yang artinya cancot taliwondo. Berrajin-rajinlah atau berrajin-rajinlah dalam menggapai nala khairon. Nologaring itu dari lafal nala khairon yang artinya nala merkoleh atau mendapatkan khairon ing kebagusan. Jadi berrajin-rajinlah dalam menggapai kebaikan. Nala khairon. Nah, berrajin-rajinlah dalam menggapai kebaikan. Anak yang kedua itu yaitu Petruk ya. Petruk itu dari bahasa Arab yang artinya fatruk. Itu juga bentuk fi'il amar yang artinya itu fatruk, tinggalkanlah. Nah, Petruk itu artinya cuma satu, tinggalkanlah. Tinggalkanlah tok itu ya, tinggalkanlah. Berrajin-rajinlah dalam menggapai kebaikan. Terus fatruk, tinggalkanlah. Yang terakhir nih bagong. Bagong itu dari bahasa Arab yang artinya bago. Bago kalau dalam bahasa Jawanya itu artinya lacut. Lacut itu dalam bahasa Indonesianya ya itu kemungkaran atau sesuatu perkara yang buruk. Jadi berrajin-rajinlah dalam menggapai kebaikan. Tinggalkanlah fatruk ya, Petruk niku bago ing perkara kang lacut atau sesuatu yang mungkar. Nah, jadi dari sambungan katanya aja udah amar ma'ruf nahi mungkar ya, mengajak dalam kebaikan, meninggalkan dalam hal keburukan. Nah, kalau sudah bisa melakukan yang keempat ini, yang kedua ini, lakukanlah hal yang baik, tinggalkanlah hal yang buruk, amar ma'ruf nahi mungkar, semestinya bakal mendapatkan majikan Punokawan ini siapa? Janoko ya. Janoko itu atau Arjuna itu kan satu orang. Janoko itu dari bahasa Arab yang artinya apa? Jannatuka atau artinya itu surgamu. Swargoiro atau surgamu. Jadi kalau mau melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan, mestinya bakal mendapatkan surga. Keren ya. Ini baru sepenggal sedikit aja dari nama-nama wayang itu baru Punokawan dan Arjuna atau Janoko atau Janaka doang ya. Nah, itu. Belum yang lain. Nah, salah satu Pandawa juga yang ada yang nyebutnya Bima, ada yang menyebutnya itu Werkudara. Nah, Werkudara itu diambil dari bahasa Arab yang artinya warka'u daurun. Artinya warka'u, segeralah kalian berrukuk, daurun kelawan inggalan. Segeralah kalian rukuk dengan segera. Jadi bahkan ini ya, kelima Punokawan, kelima Pandawa ini, kelima itu melambangkan dari diwajibkannya atau diserukannya kita melaksanakan sholat waktu 5 kali sehari. Itu Pandawa 5. Yang lain masih banyak lagi nih, tapi kalau saya kurang paham. Sama juga cuma dikasih bocoran sedikit sama sesepuh di desa saya yang tahu akan akan cerita-cerita wayang pada zaman dulu. Jadi kelima Pandawa ini menjadi simbol sholat 5 waktu dalam sehari. Terus si tadi Werkudara itu kan atau Bima ini dia punya senjata andalan. Kalau ada yang nyebutnya itu apa sih namanya? Godo rujak polo gitu ya. Godo itu palu kan? Palu atau alat penggebuk itu godo rujak polo. Nah, itu godo itu kan ya palu, rujak polo itu kan otak ya. Nah, namanya aja udah ngeri, rujak otak. Ini
palu rujak otak, palu buat merujak otak. Tapi dari bahasa Arabnya ternyata ini godo rujak polo. Godo ini dari kata rodan, terus rujak itu rojaan, terus polo itu faulan, yang artinya rodan besok, rojaan mengharap, faulan ing bejo atau ya bejo tahu sendiri lah, bejo itu selamat gitu. Jadi besok mengharapkan keselamatan. Jadi barang siapa yang melaksanakan sholat waktu 5 waktu dalam sehari, sholat wajib 5 kali dalam sehari, nah itu besok dalam rangka mengharap selamat pada hari esok. Tapi sebaliknya, kalau tidak melaksanakan, yaitu akan menjadi sebuah rujak polo itu, rujak otak itu. Nah, keren kan? Nah, ini baru sepenggal aja ya, atau bagian kecil dari cerita dari wayang atau nama-nama dari pagelaran wayang itu ya. Masih banyak lagi. Kalau dalam pagelaran wayang itu berapa ratus wayang itu ya, saking banyaknya. Itu semuanya punya nama masing-masing dan punya filosofi masing-masing. Itu baru dari wayangnya, belum dari gamelan-gamelannya. Itu kalau kata sesepuh di desa saya, tapi saya belum kasih tahu, itu juga punya nama masing-masing, seperti saron, gender, gong dan sebagainya, kendang, itu ada semuanya ada. Nah, jadi betapa hebatnya ya ulama terdahulu dalam mensyiarkan agama Islam ke masyarakat Nusantara dengan cara yang sangat unik, dengan cara yang sangat filosofis. Jadi mengajaknya itu dengan hati, bukan dengan kekerasan, bukan dengan cara yang anarki, tapi dengan dari hati ke hati, mengetuk pintu hati. Ini benar-benar mengetuk pintu hati. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video saya pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel kami, channel Ragam Seni Budaya. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.